Alhamdulillah kalau kondisinya Mbak Nunung dan masing-masing keluarga udah membaik ya, itu juga berkat doa rekan-rekan juga, penggemar-penggemarnya Mbak Nunung, keluarga terutama ya. Alhamdulillah udah baik sih, udah dari masuk itu Mbak Nunung udah bisa nyium-nyium bau-bauan gitu dari masuk RSUD itu. Tinggal ini yang anak-anak kan masih cek paru-paru apa gitu, takutnya ada infeksi paru-paru. Cuman itu aja ya, alhamdulillah sih nggak ada masalah semua. Di RSUD Pasar Minggu Mbak Nunung sempet shock juga sih ya, nangis ya waktu mau dibawa ke rumah sakit. Kebetulan rumah sakit katanya penuh semua hari itu. Saya cuma 10 orang, yang 5 dinyatakan positif, yang 5 negatif, termasuk saya, Mas Bagus, anaknya Mbak Nunung, sama suaminya Mbak Nunung, sama anak saya, sama cucu-cucu Mbak Nunung yang 2. Istrinya Mas Bagus, terus anaknya yang pertama, anak paling gede, anaknya Mas Bagus, namanya Mas Kinan, terus Putra anaknya Mbak Nunung, Alma anaknya Mbak Nunung, sama asistennya Mbak Nunung yang siput itu. Saya, Mas Bagus, Om Yan itu kan kemarin kan sama juga sebenarnya kan rumah itu harus kosong kemarin itu, sama warga kan rumah harus dikosongin karena mau disterilkan gitu. Itu lah, tadinya kita mau kemana gini-gini, nyari hotel yang ini buat ini karantina, nggak ada gini. Apa kita ke Solo aja? Bang, itu sih rencananya kita mau ke Solo gitu. Tapi nanti ke Solo malah repot lagi di sininya. Ya udah nggak jadi, kemarin jadinya ke salah satu apartemen sini. Assalamualaikum sahabat IG, kerabat, saudara dimanapun berada. Tria bersama Umi Elvi, cantik kan? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berita hoaks yang entah siapa menyebarkan, Allah dan malaikat menjadi saksi. Alhamdulillah Umi Elvi sehat afiat. Berita hoaks Umi Elvi meninggal dunia bohong adanya. Ya, mudah-mudahan umur insyaallah. Jadi kesehatan, jadi kebaikan, jadi keselamatan, panjang umur, sehat afiat. Ya udah, pokoknya alhamdulillah ya Allah ya Rabb, ini kekuatan doa dari semua yang sayang Umi. Amin. Yang terutama dengan izin ya Allah ya Rabb. Tapi jangan yang lain, jangan. Kenapa kita masih pakai ini? Bukan berarti kita sakit, tapi sekarang karena jarak kita berdekatan, dimanapun berada, di rumah kalau berdekatan, mesti harus seperti ini, pakai masker. Tapi lupa kenapa pakai kacamata ya? Alhamdulillah ya, atas ridho Allah, saya sudah menikah dengan suami saya, Buddha, beranak 2, asal dari Makassar, yang tapi tidak bisa saya publikasikan untuk sekarang ini karena dia punya privasi. Saya menghargai privasinya karena dia juga bukan dari orang entertain, jadi dia tidak terbiasa. Jadi mohon dihargai. Profesinya apa tuh Mbak? Profesinya dia adalah pengusaha ekspedisi. 19 September 2020. Hah? Di rumah. Di rumah Mbak Megi? Pernikahan secara agama ya. Mas kawinnya seperangkat alat sholat dan seperangkat perhiasan berlian. Perkenalannya berteman ya, berteman itu 1 bulan, dekatnya serius 1 bulan. Saya dijodohin sama sahabat saya, dia adalah seorang Buddha. Yang kedua adalah dia laki-laki yang tidak gampang sama perempuan. Karena udah dikasih nomor aku, dia nggak nerima loh, gitu ya kan. Terus yang ketiganya, dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Itu yang penting kan. Yang penting itu laki-laki bertanggung jawab. Kalau masalah
seiman itu udah pasti, karena saya nggak mungkin menikah sama laki-laki yang nggak seiman dengan saya. Masya Allah gitu, pokoknya Masya Allah deh gitu, aku bener-bener seperti baru menikah pertama kali gitu loh. Maksudnya prosesnya tuh kayak masih ABG, jatuh cinta, terus menikah, kayak itu yang baru aku rasain sekarang. Kalau sama bapaknya anak-anak kan dengan situasi yang berbeda. Masa idah aku sekarang baru sebulan, baru 2 bulan lagi baru selesai. Tapi kan aku sudah sama Mas Kiwil sudah ditalak halus di bulan April. Gitu. Saya sudah menerima nafkah lahir batin dari Mas Kiwil dari bulan April. Ketemu Agustus, hitung aja. Mei, Juni, Juli, Agustus, berarti 4 bulan. Dalam selesai 4 bulan, 1 kali bersih haid harusnya sudah boleh. Kenapa? Karena saya sebelumnya memang sudah tidak ada nafkah lahir batin, gitu loh. Kalau secara negaranya kita menghormati hukum yang ada di negara kita ya nanti sampai di bulan November baru nikah negaranya. Untuk menghindari fitnah, zina dan lain-lain, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dilakukan pernikahan secara sirih, secara agama. Mas Kiwil kurang perhatian sama anak-anak. Sekarang aku ngomongin soal anak-anak lebih kepada suamiku. Lebih kepada suamiku, aku ngomongin anak-anak gini gitu, perlu ini, perlu itu, ya ke suamiku yang salah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kelapangan rezeki buat suamiku ya. Masya Allah berkah, karena banyak sekali tanggung jawab dia gitu ya. Masya Allah gitu, aku nggak berhenti berdoa semoga berkah hidupnya. Karena dia orang yang sangat baik, maksudnya dia terbuka. Dia sangat menghargai saya sebagai seorang istri. Dari sebelum jadi istri, soal apapun dia cerita loh sama aku. 17 tahun loh sama Mas Kiwil, artinya nggak dapat momen itu gitu loh. Itu aja sih. Nah, ini terbuka sekali apa yang dia mau lakukan, ini begini sayang, ini begitu. Jadi saya merasakan ini saya bisa punya rumah tangga normal di yang sekarang. Wallahi wa rasuli, demi Allah, demi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bercerai murni karena keinginan saya, karena ketidaksanggupan saya diperlakukan seperti itu. Dan saya bertemu dengan laki-laki ini setelah habis hitungan dari Mas Kiwil mentalak saya secara halus di WA. Itu sudah selesai 3 bulan baru saya berkenalan. Dekatnya benar-benar dekat banget setelah sudah putusan cerai di 10 Agustus. Tidak ada tuh saya bercerai karena ada laki-laki lain, tidak ada. Seorang istri yang berselingkuh dari suaminya, mau selingkuhnya kecil-kecilan ya, nggak akan mencium bau-bau surga. Tidak akan perempuan berselingkuh sedikit pun mencium bau-bau surga. Karena itulah saya menolak, dan qadarullah kita tidak dipertemukan karena pandemik. Setelah pandemik baru kita berkenalan. Dan pada saat proses aku menunggu 3 bulan selesai dari Mas Kiwil mentalak secara halus itu kita tidak ada komunikasi ya. Jadi baru benar-benar ketemu pertama kali itu di bulan Juni. Seharusnya itu karena kan gini, Mas Kiwil kan nggak ngasih nafas lahir batin selama berbulan-bulan itu. Jadi saya cuma tinggal menunggu proses ketuk palu. Seharusnya dari ketuk palu juga secara agama mah udah bisa langsung menikah. Karena kan yang nikahin saya juga bukan orang sembarangan. Nikahin loh, gitu loh. Jadi artinya dia lebih tahu. Dan saya udah berapa kali haid memang udah nggak ada hubungan apa-apa dengan mantan suami, tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin ya, gitu loh. Beda sama yang bercerainya baru, ini bercerai sekarang, masih tinggal serumah, besok putusan cerai, ya itu harus nunggu dong, idahnya 3 bulan 10 hari. Kan aku kan udah dari proses cerai itu pandemik, terus 3 bulan lockdown, terus udah gitu ya Mas Kiwil kan udah ngasih talak halus di WA gitu ya, soal kita hidup masing-masing ya, kamu dengan jalan kamu, saya dengan jalan saya ya, saya nggak mau ganggu kamu lagi. Nah itu kan saya hitung dari situ 3 bulan. Kalau saya bantah lagi kan jadi nggak enak gitu. Ya udah, hiduplah seperti air mengalir, nanti akan sampai ke laut, itu aja, mengalir aja, jangan dilawan arus itu ya. Tidak ada yang tersakiti. Maggie tidak tersakiti, saya tidak tersakiti, anak-anak
kalau lebay itu. Ya jangan nangis ya, lo nangis sekarang, malah lo mati ya Allah selesai. Jangan bersandiwara dengan kehidupan, nangis selesai. Nggak perlu lah, saya udah mantan suami, nanti suami saya cemburu. Ya udah, itu takdir Allah. Sebelumnya memang sudah banyak yang mau dikenalin, bahkan sempat sudah via telepon gitu. Tapi justru sama laki-laki ini saya nggak mau gitu loh, maksudnya kayaknya nggak klik deh gitu dari fotonya gitu. Terus tapi begitu pas ketemu dia tuh pakai masker, jadi aku belum lihat aslinya benar-benar gitu. Itu jantung aku tuh berdebar-debar kencang dari dia di depan pintu, terus masuk, dia ngomong masih pakai masker, dan pada saat itu saya sama anak-anak. Saya kenalin, dia langsung dikenalin sama anak-anak gitu. Hidupnya ya sahabat saya ngajak dinner bareng. Terus begitu dia ada kerjaan ke Jakarta lagi, kita ketemu lagi sama kakak ya kak. Jadi ya artinya ya udah, aku jatuh cinta sama dia. Mulutnya bulat banget ya, No. Oma di sini kameranya. How old are you? Dia wanita yang kuat gitu loh, yang sangat percaya bahwa kehidupan kan juga harus berjalan gitu loh. Wah, itu pastilah alasan dia untuk tetap kuat, walaupun ibaratnya pasti nomor satu untuk Noah ya, anaknya dia gitu loh. Lah alasan dia untuk ibaratnya tetap fight, tetap berjuang demi selain untuk hidupnya adalah untuk anak. Sudah dia mau bulan depan mau 8 tahun, dan ya anak yang cukup pintar dan baik sekali. Dan ya itu juga salah satu yang saya tiap kali melihat dia sangat bersyukur dikasih rezeki anak yang cukup luar biasa, baik dan sangat penuh dengan kasih sayang. Dorong dikit. Iya, tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our son, I'm taking him on, and they're just an amazing opportunity to produce this good football. Thank you, Indonesia. Lives. The very fact you're all here now. Cita-cita saya dulu emang jadi pemain bola, cuma yang gak kesampaian, dan Tuhan memang menggariskan bahwa saya harus menjadi seorang entertainer. Alhamdulillah. Gue kan emang seorang perantauan, gue dari Medan yang ingin berkarir di Jakarta. Tapi ini ada awal sebelumnya sih gue emang kuliah sih tadinya, cuma setelah gue kerja gue agak malas untuk kuliah karena udah tahu cari duit ya. Dan emang awalnya gue berkarir itu dari model, cuma 6 bulan doang sih sempat gue awal-awal di Jakarta itu tinggal dengan kakaknya ibu, kakaknya mama. Setelah gue tinggal di Jakarta, terus ya adaptasi sih, lebih ke adaptasi, dimana gue emang gue punya teman orang Jakarta, dan akhirnya emang membiasakan dia untuk ngomong sehari-hari seperti biasa gitu. Lalu gue tuh aku nih, lalu gue casting, dan akhirnya itulah kira-kira dikasih kesempatan untuk syuting pertama kali setelah
logatnya mulai pelan-pelan, mulai hilang. Dari awal gue berkarir aja, dari awal gue mulai syuting aja, gue udah ngerasa wah ini mungkin jalan terbaik yang Tuhan kasih buat gue. Apalagi sekarang gue dikasih ya alhamdulillah rezeki yang melimpah kan, dikasih keberkahan yang luar biasa, yang luar biasa. Ya gue semakin bersyukur bahwa ya udah berarti emang jalannya gini gitu, emang jalan yang membangunkan gue begini. Artinya emang inilah yang lebih baik yang Tuhan kasih buat gue. Iya kan sekarang gue lagi mau jalanin apa yang ada di depan mata, masalah antar jodoh itu kan selalu kan seperti gue kan itu sama yang terbaik buat kita. Ya udah jalanin aja dulu yang ada. Toh kalau emang didik jodoh gue ya pasti bakal didekatkan. Jadi kalaupun emang gue bilang wah ini jadi gue berusaha misalkan gue bilang gue dekat, gue pacaran, gue bilang pacaran juga belum tentu jadi nikah kan. Jadi udah jalanin aja santai aja, biarin aja ngalir. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.